Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Oke lah, kali ini cerita berfokus kepada Inaba Yushi. Saat masih kelas 1 SMP, orang tuanya meninggal dunia. Hal itu mengharuskan dirinya untuk tinggal bersama saudaranya. Sampai akhirnya dirinya lulus SMP dan ingin hidup mandiri saat SMA nantinya. Tapi saat dirinya masuk ke SMA di mana tersedia asrama tersebut malah terbakar. Hal itu membuat Yushi harus mencari sebuah apartemen yang murah karena dirinya tidak ingin merepotkan saudaranya. Sampai akhirnya dirinya menemukan sebuah apartemen tua dengan sewa murah. Tapi yang terjadi saat ini, dirinya tinggal di sana tidaklah mudah. Karena apartemen tersebut juga ditempati oleh banyak monster dan iblis. Bukan itu saja, tapi seorang gadis cantik yang juga tinggal di sana. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dari Yushi ini cuy? Akankah dia dapat mengatasi masalah di apartemen tersebut? Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi. Langsung saja kita sikat menuju ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, silahkan pasang dulu headset kalian. Lupakan drama-drama kehidupan. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekidot. Anime ini dimulai dengan seorang murid SMP yang bernama Yushi Inaba, yang baru saja lulus dan akan melanjutkan sekolah di SMA Bisnis Jouta. Dia memilih SMA tersebut karena memiliki asrama, sehingga dia bisa hidup mandiri sejak dia dirawat oleh paman karena kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan. Dia ingin sekali hidup mandiri karena tidak mau memberatkan hidup pamannya yang mempunyai gaji pas-pasan. Namun sungguh takdir berkata lain. Dia harus menerima kenyataan kalau asrama SMA Bisnis Juto harus mengalami kebakaran dan akan diperbaiki dalam waktu yang cukup lama. Yushi pun tidak putus asa. Dia lalu mencari apartemen di dekat SMA. Tetapi harga sewa apartemen yang berada di dekat SMA-nya sangat mahal. Sedangkan Yushi hanya memiliki uang sebesar 30.000 yen. Sehingga membuatnya tidak dapat menemukan apartemen dengan harga yang murah. Saat Yushi sedang merenungkan nasibnya di sebuah taman, ada seseorang anak kecil yang mendatanginya, lalu memberitahu Yushi untuk datang ke kantor apartemen kepemilikan tetap Maeda yang berada tepat di depan Yushi. Anak kecil itu bilang kalau Yushi pasti akan mendapatkan apartemen yang bagus dengan harga yang sangat murah. Setelah memberitahu, anak kecil itu pun menghilang. Sepertinya anak kecil itu hantu cuy. Yushi yang mendapatkan info tersebut pun lalu mendatangi kantor itu. Yushi lalu dilayani dengan sangat baik oleh seorang laki-laki parubaya. Kita sebut saja Maeda. Maeda ini menawarkan apartemen bernama Kotobuki So dengan biaya sewanya yang hanya sebesar 25.000 yen. Tetapi Yushi merasa sedikit ada yang aneh dengan apartemen itu karena biaya sewanya yang sangat murah. Maeda lalu memberitahu kalau apartemen itu ada yokai atau hantunya. Karena terpaksa, Yushi pun menyetujui untuk ngekos di tempat tersebut. Esoknya Maeda mengantar Yushi ke apartemen Kotobukiso. Yushi pun menempati ruangan 202. Di dalam ruangan itu, Yushi menemukan buku karya Rimei Ishiki, yang kebetulan Yushi merupakan penggemar beratnya. Saat sedang membaca buku Ishiki, tiba-tiba saja Ishiki datang ke kamar Yushi. Ternyata Ishiki adalah penghuni apartemen yang sudah tinggal 1 dekade. Lalu datanglah seseorang perempuan bernama Akine Kuga yang merupakan murid kelas 2 di SMA Takunaudai. Dia juga hidup seorang diri seperti Yushi.
Malamnya saat Yushi makan malam bersama Akine dan Isiki, tiba-tiba saja ruang makan pun penuh dengan berbagai macam orang. Hal ini tentu saja membuat Yushi terkejut dan bingung. Selesai makan, lalu Yushi menanyakan tentang orang-orang yang berada di ruangan makan ke Akine. Akine memberitahu kalau orang-orang itu kebanyakan datang dari tetangga sebelah. Karena apartemen mereka adalah tempat nongkrong bagi orang-orang itu. Setelah itu, Akine lalu pergi untuk bekerja paruh waktu di rumah sakit dan meminta Yushi untuk bersantai di apartemen. Yushi lalu terpikirkan tentang perkataan Maeda yang bilang kalau apartemennya itu berhantu. Kemudian Yushi mendengar ada seseorang yang sedang bermain mahjong. Yushi pun menghampirinya, namun bukannya melihat manusia, dia malah melihat hewan yang sedang bermain. Dia juga melihat arwah anak kecil dan seekor anjing sedang menonton TV. Yushi yang merasa bingung dengan apa yang dilihatnya dibuat terkejut oleh Isiki. Isiki lalu mengajak Yushi untuk mandi bersama. Saat sedang mandi bersama, Yushi lalu menanyakan keanehan tentang apartemen tersebut ke Isiki. Isiki memberitahu kalau apartemen Kotobukiso merupakan apartemen yang berhantu. Dan di pemandian itu ternyata ada pemilik apartemen yang berwujud hantu. Hal ini membuat Yushi terkejut dan lalu pingsan. Esoknya Yushi yang terbangun merasa kalau yang dia rasakan semalaman hanyalah mimpi. Tapi ketika Yushi membuka jendela, dia malah melihat burung yang bisa berbicara selayaknya manusia. Dia lalu pergi ke bawah dan bertemu dengan Isiki yang sedang menyapu halaman. Mulai dari sini, Yushi mulai menyadari kalau apartemen itu memang berhantu. Kemudian Akine datang dengan diikuti oleh hantu manusia. Tetapi dengan mudahnya, Akine berhasil memusnahkan hantu tersebut. Akine lalu memberitahu ke Yushi kalau dia ini adalah pengusir hantu yang masih dalam tahap belajar. Selain sebagai pelajar SMA, Akine juga merupakan seorang pengusir roh jahat yang dapat menyebabkan masalah di dunia manusia. Akhirnya Yushi memutuskan untuk tinggal di apartemen itu meskipun berhantu. Dia tidak memperdulikan hal itu, karena ini merupakan langkah awalnya menuju kebebasan. Saat sedang sarapan pagi, Yushi pun mulai membedakan mana manusia. Adapun juga hantu atau roh. Lalu ada roh anak laki-laki dan anjingnya yang pernah dilihat Yushi yang datang menghampiri Yushi. Kemudian Yushi memberanikan diri untuk memegang mereka. Pada umumnya manusia tidak bisa memegang roh atau hantu. Tapi di sini Yushi yang seorang manusia bisa menyentuh mereka. Akina memberitahu Yushi kalau permukaan bangunan apartemen dipasang pelindung khusus yang menstabilkan jiwa-jiwa orang mati. Makanya yang biasanya manusia tidak bisa menyentuh dan melihat hantu atau roh, saat sudah berada di apartemen jadi bisa untuk berinteraksi dengan hantu atau roh. Di apartemen juga ada jalan yang menghubungkan ke dimensi lain, di mana pada suatu tempat ada beberapa dimensi yang tumpang tindih atau saling berlawanan. Setelah itu, Isiki menanyakan ke Yushi, apakah Yushi akan kembali ke rumah pamannya atau akan tetap tinggal di apartemen berhantu tersebut. Yushi pun menjawab kalau dia akan tinggal di apartemen tersebut selama 6 bulan atau sampai asramanya selesai diperbaiki. Mendengar jawaban Yushi membuat Isiki dan Akina senang. Akina lalu membawakan kue buatan hantu bernama Ruriko. Yushi dengan senang hati menerima kue tersebut. Meskipun dimasak oleh hantu, Yushi merasa sangat senang. Karena masakan Ruri-Ruri itu memang sangatlah lezat. Mendapatkan pujian dari Yushi membuat Ruriko menjadi salting. Meskipun Yushi hanya melihat bagian Ruri-Ruri saja. Hari pertama masuk sekolah, Yushi berkenalan dengan seorang siswa yang bernama Takenaka. Takenaka lalu memberikan semangat ke Yushi. Karena ini merupakan hari pertama mereka masuk SMA. Saat Yushi pulang dan masuk ke apartemennya, dia mendapatkan salam selamat datang dari hantu yang tidak terlihat bentuknya seperti apa. Kemudian Isiki memberitahu kalau itu adalah hantu Hanako yang selalu berada di aula depan. Hanako hanya hantu yang selalu mengatakan selamat jalan dan selamat datang.
Ketika ada yang memasuki apartemen, lalu datanglah seorang manusia bernama Akira Fukase dengan anjing peliharaannya bernama Cigar. Dia merupakan seorang pelukis yang tinggal di apartemen itu. Tidak hanya Fukase yang datang, tetapi yang merupakan kolektor barang kuno bernama Kotoya. 今ならお安くしておくよ。無理。俺を見たまえ。ユニコーンの角は邪念を払い、身を清らかにしてくれる。 Malamnya, saat Yushi dan para penghuni lainnya sedang makan malam, Yushi digoda oleh Mariko yang merupakan roh wanita yang sangat cantik. Lalu datanglah penghuni lain bernama Ryu yang merupakan seorang psikis dan juga seorang manusia. Para hantu pun menyambut kedatangan Ryu dengan berlutut di hadapannya. Ishiki lalu memberitahu tentang Yushi ke Ryu. Esoknya saat Yushi akan pulang, dia merasakan sesuatu yang aneh dan akan terjadi pada temannya yang bernama Tashiro. Benar saja, Tashiro pun tertabrak oleh motor yang membuat kakinya terluka. Saat Yushi memegang tangan Tashiro, tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Di saat itulah Akina datang dan mengeluarkannya dari dalam tubuh Yushi. Sepertinya itu merupakan roh jahat karena berbentuk seperti asap hitam. Malamnya, Akina memberitahu Yushi kalau Tashiro ini berhasil selamat berkat Yushi. Karena secara tidak langsung, Yushi berhasil mensinkronisasi dirinya dengan orang lain. Dengan kata lain, Yushi melakukan penyembuhan psikis tanpa dia sadari. Esoknya Yushi menjenguk Tashiro ke rumah sakit. Tashiro bercerita saat merasa akan mati, dia melihat wajah Yushi dan merasakan kalau Yushi menyerap semua rasa sakitnya. Tashiro pun berterima kasih ke Yushi. Karena kalau tidak, mungkin saja Yushi akan mati di tempat. Saat berada di sekolah, Yushi mendapatkan bekal makan siang dari Ruriko. Hal itu membuat Yushi sangat senang dan merasa kalau hantu itu dan manusia bisa hidup berdampingan. Yushi yang sudah mulai kehidupan barunya mengirimkan sebuah surat ke teman dekatnya yang bernama Mizuki Hase. Di dalam suratnya itu, Yushi menuliskan tentang kehidupannya sekarang. Dan juga memberitahu kalau dia sudah bekerja di jasa pengiriman kilat. Saat Yushi sedang berada di taman, dia bertemu dengan Takenaka. Takenaka lalu meminta Yushi untuk mengajaknya ke apartemennya. Tapi Yushi berpikir kalau itu tidak mungkin. Karena apartemennya penuh dengan roh dan hantu. Yushi yang sedang bersantai dengan Ishiniki bertemu dengan roh bernama Akane. Akane ini merupakan roh binatang yang berwujud serigala. Akane datang untuk menemui roh Kuri dan Shiro. Bisa dianggap kalau Akane ini seperti ibu mereka. Karena sewaktu Kuri masih hidup, dia ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Karena kelahiran Kuri bisa dibilang tidak diinginkan oleh ibunya. Sehingga membuat Kuri sangat dibenci oleh ibunya. Kuri yang sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya bertemu dengan Shiro yang merupakan anjing liar. Karena pertemuan ini, Kuri dan Shiro pun selalu bersama. Tapi pada suatu hari, ibu Kuri akhirnya mengamuk dan melampiaskan amarahnya ke Kuri. Sehingga membuat Kuri meninggoy. Shiro lalu mengoyak tenggorokan ibu Kuri sampai meninggoy. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun langsung mengajar Shiro sampai meninggoy. Walaupun mereka bertiga sudah meninggoy, roh ibu Kuri masih saja mengejar Kuri dan Shiro. Shiro lalu membawa Kuri ke Ogami, tempat dewa agung yang menguasai seluruh anjing untuk mendapatkan pertolongan. Di sini Shiro dan Kuri bertemu dengan Akane yang kebetulan baru saja kehilangan anaknya. Akane lalu membantu mereka dengan menitipkan di apartemen Kotobukiso. Ternyata kedatangan Akane ini untuk melindungi Kuri dan Shiro. Karena ibu Kuri akan datang untuk mendapatkan mereka. Malamnya ibu Kuri datang ke apartemen, tapi dia tidak masuk ke dalam apartemen karena ada sebuah segel yang menghalangi. Akane lalu menyerang dengan kekuatan petirnya dan membuat ibu Kuri menghilang. Setelah itu, Akane berpesan ke Yushi untuk menjaga Kuri dan Shiro.
Yushi juga mendapatkan jimat dari Kotouya agar Yushi bisa tidur dengan nyenyak. Saat Yushi melihat Kuri yang sedang tertidur, dia teringat kembali tentang kasih sayang ibunya yang sudah lama tidak dia rasakan. Yushi lalu bermimpi sedang berkumpul dengan kedua orang tuanya dan Hase. Di mana di dalam mimpinya itu, Yushi merasakan sebuah kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Yushi yang sedang bersantuy di apartemennya dibuat terkejut oleh kedatangan Takenaka bersama teman-temannya yang ingin bersenang-senang di apartemen Yushi. Hal ini tentu membuat Yushi menjadi sangat kesal dengan tingkah Takenaka. Kemudian Takenaka mencoba untuk masuk ke dalam apartemen, tapi Yushi mencoba untuk menghentikannya, sehingga terjadilah keributan di halaman apartemen. Mendengar adanya keributan, para hantu permainan mahjong lalu datang menemui mereka dan meminta Takenaka untuk pergi. Begitu juga dengan Ishiki yang meminta Takenaka untuk tidak mengganggu Yushi lagi. Fukase lalu menghajar mereka dan berhasil membuat mereka pergi, karena Yushi akan berpindah ke asrama sekolah. Saat malam hari, para penghuni apartemen mengadakan pesta perpisahan untuk Yushi. Yushi juga mendapatkan sebuah hadiah perpisahan, sebuah liontin dari Kotouya. Akine lalu menaruh doa ke liontin tersebut agar bisa menjaga Yushi. Yushi pun melewatkan pesta itu dengan perasaan yang senang dan sedih, karena harus meninggalkan apartemen hantu yang sudah dia anggap sebagai rumahnya sendiri. Selang beberapa waktu, bulan September datang dan Yushi pun pergi meninggalkan apartemen tersebut. Yushi lalu memulai kehidupan baru di asramanya. Dia satu kamar dengan Hiroyuki Ishii, murid kelas 1, dan Keisuke Kaga, murid kelas 2. Saat sedang sarapan di kantin, Yushi merasa kalau makan yang dibuat oleh Roriko itu jauh lebih enak. Dia juga merasakan suasana di kantin seperti saat berada di rumah pamannya. Hal itu membuat Yushi merasa tidak nyaman. Beberapa hari berlalu. Saat Yushi sedang bekerja, dia melihat Takenaka ditangkap polisi karena terlibat dalam pengedaran narkoba. Yushi merasa sedikit bersalah ke Takenaka karena dia tidak bisa memahami Takenaka. Kemudian Yushi datang ke apartemen hantu karena dia ingin berbicara dan melihat semua penghuninya. Tapi saat sampai di sana, Yushi menjadi ragu dan apartemen hantu juga terlihat seperti sebuah apartemen kosong. Saat berada di sekolah, Yushi merasakan ada aura aneh di sekitarnya. Tapi dia sadari Yushi ini mulai mencari keberadaan roh atau hantu di sekitarnya dan berharap bertemu dengan penghuni apartemen. Namun semua itu sia-sia, karena Yushi tidak bisa menemukan mereka sejak pindah dari ke asrama ke sekolah. Setelah sekolah selesai, Yushi lalu mengajak Kaga untuk makan bersama. Karena Yushi ingin dirinya bisa akrab dengan Kaga. Tapi Kaga menolaknya dan marah-marah ke Yushi. Hari-hari pun berlalu. Yushi mulai merasakan kegelisahan dalam hidupnya. Dia merasa ingin kembali ke apartemen yokai. Tapi di sisi lain, tidak. Secara tidak sengaja, Yushi bertemu dengan Sato yang merupakan roh penghuni apartemen yang bekerja di perusahaan manusia. Kemudian, Sato mengajak Yushi untuk makan malam bersama. Di sini Sato menceramahi Yushi yang harus berubah agar Yushi bisa menjalani hidup dengan baik dan mendapatkan masa depan yang cerah. Setelah itu Yushi lalu pergi menemui Hase. Karena Yushi sudah lama tidak mengabari Hase tentang keadaannya. Mereka pun saling curhat tentang kehidupan masing-masing di sebuah kafe sambil ngopi tentunya cuy. Saat Yushi sedang berada di asrama, tanpa diduga Eriko yang merupakan anak pamannya datang menemui Yushi. Eriko datang menemui Yushi untuk meminta maaf atas perilakunya selama ini yang tinggal bersamanya. Setelah itu Yushi merasa kalau dia ingin lebih mengetahui tentang siapa dirinya. Dan dia memutuskan untuk kembali ke apartemen Kotobukiso. Kedatangan Yushi pun disambut hangat oleh semua penghuni apartemen.
Setelah kembali ke apartemen Kotobukiso, Yushi bertemu dengan penghuni manusia lainnya yang bernama Furuhonya. Furuhonya telah pergi selama 1,5 tahun. Karena dia harus berkelana dari Afrika ke Timur Tengah untuk mencari buku mantra yang berjudul Meri Hitam. Furuhonya juga mengumpulkan beberapa buku mantra sihir terkenal selama berkelana. Karena dia adalah seorang penyuka buku. Saat Furuhonya ini memperlihatkan beberapa koleksi buku ke Yushi, tiba-tiba Yushi dan Akine merasakan ada sesuatu yang aneh dari salah satu buku Furuhonya. Akine lalu menanyakan tentang buku tersebut ke Furuhonya. Furuhonya hanya menjawab kalau buku tersebut diberikan sebagai bonus oleh seseorang di pasar loak. Ketika Akine melihat isi buku itu, dia tidak bisa membaca teks yang ada di dalam buku. Karena seperti sebuah kode atau naskah kuno, sehingga Akine pun beranggapan kalau buku tersebut sudah disegel. Karena buku tersebut memiliki beberapa kekuatan, tapi kekuatannya sudah disegel jadi tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa membaca teks yang ada di dalam buku tersebut. Mengetahui hal itu membuat Furuhonya merasa senang. Karena dia dapat menjual buku tersebut dengan sangat mahal kepada kolektor buku langka. Tapi sebelum buku itu dijual, Akine akan membawa ke gurunya untuk diperiksa terlebih dahulu. Malamnya saat Yushi sedang tertidur, tiba-tiba saja buku yang tersegel datang menemui Yushi. Lalu dari buku itu muncullah roh yang berbentuk burung bernama Full. Full merupakan roh yang bertugas untuk memandu tuannya, dan juga sebagai negosiator antara tuannya dan monster. Full lalu menyebut Yushi dengan panggilan Tuan. Karena setelah perjalanan yang begitu panjang, Full akhirnya bisa menemukan Tuan lagi. Setelah itu Yushi bisa membaca teks yang ada di buku tersebut. Dan saat membacanya, segel buku tersebut pun hancur. Ternyata buku itu adalah sebuah buku sihir agung yang disebut Heirozoikon, yang berisikan 78 monster yang dipanggil oleh penyihir hebat dari dimensi lain dan tersegel di dalamnya. Kemudian Tuan monster itu bisa memanggil dan mengendalikan sesukanya. Buku sihir itu adalah buku versi terendah, karena hanya berisikan 22 monster saja yang disebut sebagai Petit Heirozoikon. Setelah menjelaskan tentang buku itu, Full lalu meminta Yushi untuk memberinya perintah. Yushi yang menganggap kalau dia sedang bermimpi lalu mencoba semua gambar yang di buku tersebut. Esoknya, saat Yushi dan Hase sedang nongkrong di sebuah kafe, mereka harus berurusan dengan para preman. Mereka yang dikejar oleh preman lalu bersembunyi di sebuah gedung kosong. Karena Yushi sedang mengalami kesulitan, Full pun muncul dan akan membantu Yushi. Yushi pun terkejut dengan kemunculan Full, karena Yushi menganggap kalau kejadian semalam itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi ternyata memang sebuah kenyataan. Tanpa disangka, Hase yang bersama Yushi mampu melihat sosok Full. Hase yang bingung dengan apa yang terjadi lalu meminta penjelasan dari Yushi. Tapi karena mereka sedang dikejar oleh para preman, Yushi pun menunda untuk menjelaskannya. Kemudian Yushi mencoba memanggil beberapa roh yang ada di bukunya. Namun roh yang dipanggil semuanya tidak ada yang berguna. Para preman lalu berhasil menemukan mereka. Tapi berkat serangan sihir kombinasi air dan petir, mereka berhasil melumpuhkan beberapa preman. Salah satu preman lalu mengeluarkan sebuah pisau dan akan menyerang mereka. Tetapi Hase berhasil melumpuhkan preman tersebut. Full lalu meminta Yushi untuk memanggil kembali roh burung yang dikeluarkan. Saat roh burung itu kembali ke Yushi, membuat para preman ketakutan dan pingsan. Setelah itu Hase mengantar Yushi ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Yushi mengajak Hase untuk masuk ke dalam. Tapi Hase bilang kalau untuk sekarang ini belum saatnya. Sebelum pulang, Hase berpesan ke Yushi agar Yushi bisa memberitahu semuanya tanpa harus menyembunyikan apapun dari Hase. Yushi baru saja masuk ke apartemen. Dia dibuat terkejut oleh Akine yang panik karena buku sihir yang akan diteliti hilang. 昨日古本屋さんから預かった本消えちゃったのよ。
Namun dengan santainya, Yushi mengeluarkan buku tersebut. Kemudian Yushi menjelaskan apa yang terjadi dengan buku sihir tersebut ke penghuni apartemen. Mereka tidak menyangka kalau buku sihir itu memilih Yushi sebagai tuannya. Yushi lalu meminta ke Furuhonya agar buku tersebut tidak dijual. Furuhonya pun akhirnya memberikan buku itu secara gratis ke Yushi. Esoknya Yushi mulai berlatih dengan Akine agar Yushi bisa memperkuat energi spiritualnya. Karena semakin kuat energi spiritualnya, semakin bagus dia dalam memanggil roh dari buku sihirnya. Kemudian Yushi mendapatkan telepon dari Hase yang memberitahu kalau Hase ini akan datang ke apartemen besok. Esoknya Hase pun datang ke apartemen hantu. Dia juga membawakan oleh-oleh untuk penghuni apartemen. Dan dia juga berterima kasih kepada para penghuni yang telah merawat Yushi. Hase pun diterima sangat baik oleh para manusia, roh dan hantu di apartemen. Karena Hase bisa mengakrabkan dirinya dengan sangat baik. Yushi lalu menceritakan semuanya ke Hase tentang apartemen hantu tersebut. Hase pun merasa senang setelah mendengarkan cerita Yushi. Yushi akhirnya mau terbuka lagi dengan dirinya. Malamnya Furuhonya datang dengan membawa sesuatu yang menarik di dalam kopernya. Namun tiba-tiba dari koper tersebut keluarlah kepala mumi. Furuhonya lalu mengeluarkan kekuatannya untuk melenyapkan kepala mumi itu. Ternyata Furuhonya mempunyai kekuatan yang berasal dari buku sihir. Mirip seperti Yushi tapi dalam skala yang lebih kuat. Orang-orang memanggil Furuhonya sebagai Bookmaster. Setelah menginap di apartemen hantu, Hase pun kembali ke rumahnya. Sedangkan Yushi melanjutkan latihannya bersama Akine. Selang beberapa waktu, Yushi sudah naik kelas 2 dan memulai semester barunya dengan penuh semangat. Yushi sekarang sekelas dengan Tashiro dan juga beberapa teman ekskulnya. Di tahun pertamanya masuk ke kelas 2, Yushi merasa hanya perbedaannya ada di guru bahasa Inggrisnya saja yang bernama Miura Katsumasa. Miura baru bekerja sebagai guru selama 3 atau 4 tahun. Cara mengajarnya pun mudah dipahami dan juga pintar. Tapi dia sedikit susah untuk didekati. Saat Yushi akan pulang, dia melihat Miura yang sedang mengamati muridnya. Dengan tatapan mata seperti ikan yang mati, membuat Yushi merasa sangat kesal dan ingin memukulnya. Musim semi tahun kedua Yushi pun bersekolah berlalu dengan damai. Dan akhirnya Golden Week pun tiba. Di saat Hase sedang libur, dia menghabiskan waktu liburnya di apartemen hantu. Hase juga semakin dekat dengan Kuri dan Shiro, seolah Hase ini menjadi ayahnya Kuri. Kemudian Ryu datang setelah bepergian dalam waktu yang cukup lama. Yushi pun memperkenalkan Hase ke Ryu. Malamnya Yushi dibuat terkejut oleh kedatangan Matajuro. Matajuro ini hidup di desa tersembunyi di pegunungan Kumano. Dulunya Matajuro ini hidup berdampingan dengan manusia. Tapi semakin manusia bertambah banyak, membuat mereka takut dengan Matajuro, lalu mengusirnya. Sehingga membuat Matajuro harus hidup di desa tersembunyi agar tidak bertemu dengan manusia. Setelah itu para penghuni apartemen mengadakan pesta. Namun di sisi lain ada aura aneh di sekolah Yushi. Saat berada di sekolah, Tashiro menceritakan tentang hantu yang ada di sekolah ke Yushi. Menurut kabar yang beredar, hantu itu berada di gudang kecil yang dipakai untuk menyimpan barang-barang ekskul drama. Setiap malam sering terdengar suara dari dalam ruangan tersebut. Dan ketika memasuki gudang itu, rasanya mengerikan. Seolah-olah ada seseorang yang memperhatikan. Tapi menurut Yushi, cerita hantu itu hanyalah sebuah cerita bohong yang dibuat oleh anggota ekskul drama agar terkenal atau viral. Setelah itu, Yushi pergi ke atap sekolah karena Full ingin berbicara dengannya. Full lalu meminta Yushi untuk menyelidik tentang kasus hantu tersebut karena dia merasa curiga dengan Miura. Full juga menyarankan Yushi untuk menggunakan ramalan dari buku sihirnya. Yushi lalu memanggil roh roda keberuntungan, yaitu adalah Norn.
Norn ini sendiri merupakan 3 dewi takdir yang bernama Skull, Tandi, dan Udar. Menurut hasil ramalan, mereka adalah keruh. Tapi mereka juga tidak tahu kenapa hasilnya seperti itu. Yushi sendiri tidak peduli dengan hasil ramalan tersebut. Karena dia sendiri dari awal memang tidak percaya dengan cerita hantu yang ada di sekolahnya. Tapi pada akhirnya Yushi mau untuk menyelidiki tentang cerita hantu di sekolahnya itu. Saat Yushi berada di aula untuk menyelidikinya, tiba-tiba datang Tashiro yang ingin membantu Hashi. Ketika berada di dalam gudang, mereka menemukan sebuah coretan yang berada di dinding. Yushi juga merasakan ada yang aneh dengan coretan tersebut. Kemudian Miura pun datang dan langsung menanyakan keperluan mereka. Tapi tiba-tiba saja dari coretan itu keluar asap hitam yang membuat Miura menjadi orang yang kesurupan dan ingin membunuh perempuan. Miura yang kesurupan langsung menyerang Tashiro dan Miura pun langsung menghilang begitu saja. Tashiro lalu pergi mencari informasi mengenai Miura. Sedangkan Yushi pergi ke atap sekolah untuk mencari informasi dari Norn. Saat berada di atap, Yushi lalu memanggil Norn. Kemudian Non memberitahukan kalau roh merasuki Miura sudah hilang entah kemana. Yushi juga memanggil Chokma untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Menurut Chokma, mungkin saja coretan itu adalah portal menuju dunia iblis. Chokma juga menceritakan dulu di sebuah kastil tua ada sebuah kamar yang disebut sebagai kamar pembantai. Karena ada sebuah raja yang membantai istrinya saat sedang bersama pria lain. Bahkan bertahun-tahun kemudian, mereka akan muncul menggeliat dan berlumuran darah. Berkat keadaan emosi mereka yang kuat ketika mereka menderita dan mati. Kemudian Yushi melihat Miura yang dibawa ke rumah sakit. Yushi melihat wajah Miura yang sangat nampak kelelahan. Padahal baru beberapa hari sejak dia kerasukan. Hal itu membuat Yushi menjadi sangat ingin memecahkan kasus hantu dan coretan yang ada di sekolahnya. Saat malam hari, Tashiro datang ke apartemen Yushi untuk memberitahu tentang masa lalu Miura. Tashiro memberitahu kalau dulunya Miura mengajar di SMA khusus putri. Dan Miura juga menjadi pembimbing ekskul drama di SMA tersebut. Wajah Miura juga terlihat lebih fresh dan muda. Sangat berbeda dengan yang sekarang. Miura berhenti mengajar dari SMA tersebut karena dia bertengkar dengan anggota ekskul drama. Setelah itu Yushi mengantarkan Tashiro pulang ke rumahnya. Tapi saat di perjalanan tiba-tiba saja Tashiro diserang oleh Miura. Saat Miura akan menusuk Tashiro, Yushi lalu memanggil Brondis. Sehingga membuat Miura dan Tashiro pingsan. Yushi lalu membuat seolah-olah Miura pingsan karena mendengar suara yang sangat keras. Yushi tidak ingin Miura ditangkap polisi karena tidak akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian orang-orang pun datang. Yushi lalu menceritakan kalau tadi ada suara ledakan gas yang membuat Miura dan Tashiro pingsan. Setelah mengantarkan Tashiro pulang ke rumahnya, Yushi langsung kembali ke apartemennya. Ketika sudah berada di apartemennya, Yushi akhirnya bertemu dengan Akine yang telah pergi dalam beberapa hari. Yushi lalu menceritakan tentang kejadian yang telah dia alami selama Akine pergi. Esoknya Yushi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Miura. Saat Yushi sedang mengobrol dengan Miura, tiba-tiba saja datang Tashiro yang datang dan bilang kalau dia akan menelepon di atap. Miura lalu meminta Yushi untuk mengambil vas bunga dari tempat suster. Ketika Yushi sudah pergi, Miura pun pergi ke atap untuk bertemu dengan Tashiro. Saat beratap, Miura langsung menyerang Tashiro. Tapi tiba-tiba saja roh yang merasuki Miura terhisap ke dalam diri Tashiro. Ternyata itu bukanlah Tashiro yang asli, melainkan hanya sebuah shikigami buatan Akine. Akhirnya Akine berhasil menyegel roh tersebut. Dan semua ini sudah direncanakan oleh Yushi dan Akine. Esoknya saat Yushi berada di sekolah, dia mendapatkan sebuah pesan yang menyuruhnya untuk datang ke ruangan seni. Saat berada di ruangan seni, tiba-tiba saja Yushi diserang oleh Miura yang ingin membunuhnya. Yushi yang tidak ingin terbunuh begitu saja langsung melawan Miura dengan memanggil Brondis.
ketika langsung terjadi ledakan yang membuat Miura pingsan dan Yushi juga cedera di bahu kirinya karena tertimpa lemari. Liburan musim panas kedua Yushi selama bersekolah pun dimulai. Dia pun melakukan latihan di bawah bimbingan Akine selama liburan. Akine juga meningkatkan porsi latihan Yushi dengan memberikan mantra baru yang lebih sulit lagi. Meskipun Yushi sudah sering berlatih, tapi Yushi merasa kalau latihannya kali ini membuatnya sangat kelelahan. Yushi terus melakukan latihan tersebut setiap hari, sampai membuat berat badannya turun. Hari demi hari Yushi lalui dengan berlatih, sampai akhirnya Yushi berkembang dengan sangat baik. Kemudian Ryu memberikan sebuah hadiah berupa mantra sihir ke Yushi, karena telah sudah menyelesaikan latihannya. Ryu meminta ke Yushi, saat akan memberikan mantra sihirnya, Yushi membayangkan mempunyai mata ketiga di dahinya. Ryu lalu meletakkan dahinya ke dahi Yushi, dan proses pemberian mantra sihir selesai dalam sekejap mata. Setelah selesai, Ryu bilang ke Yushi kalau terjadi sesuatu. Lihatlah dengan mata yang ada di dahinya, maka penglihatan rohnya akan aktif. Hase yang pulang berlibur dari Austria datang ke apartemen hantu untuk menemui Yushi. Seperti biasa, Hase tidak lupa membawakan oleh-oleh untuk para penghuni apartemen. Penghuni apartemen merasa senang dengan kedatangan Hase yang membawakan mereka oleh-oleh. Kemudian datang Kotoya. Dia juga memperlihatkan sebuah kalung dari tanduk unicorn ke Hase. Hase lalu menawar tanduk unicorn itu dengan harga 30.000 yen, tapi Kotoya ini ingin menjualnya dengan harga 100.000 yen. Lalu terjadilah tawar-menawar antara mereka. Dan Kotoya sepakat menjualnya dengan harga 60.000 yen ditambah dengan barang tambahan. Ternyata barang tambahannya hanya berupa foto Kotoya bersama kuda unicorn. Esoknya Yushi melanjutkan latihannya bersama Akine. Tetapi Yushi sudah naik level, merasa kalau latihannya itu tidak akan terasa melelahkan. Akine lalu akan melatih Yushi ke tahap selanjutnya, berupa latihan di air terjun. Kemudian Akine meminta pemilik apartemen untuk membuatkan sebuah air terjun di pemandian apartemen. Dengan mudahnya, pemilik itu langsung membuat air terjun tersebut. Yushi pun lalu memulai latihannya di air terjun itu, dan merasa kalau berlatih di bawah air terjun sangatlah berat baginya. Yushi lalu mendapatkan telepon dari Tashiro. Tashiro memberitahu kalau wali kelas mereka yang bernama Hayasaka masuk rumah sakit dan akan digantikan oleh guru baru untuk sementara waktu. Setelah libur musim panas selesai, Yushi pun kembali ke sekolahannya seperti biasa. Di hari pertama Yushi masuk sekolah, kepala sekolah memperkenalkan guru yang akan Hayasaka sedang sakit. Guru baru itu bernama Naomi Chiaki. Dia akan mengajar akuntansi dan komputer, dan juga akan menjadi wali kelas 2C. Kepala sekolah juga memperkenalkan guru baru pengganti Miura yang bernama Haruko Aoki. Aoki akan menjadi wali kelas 2A. Kedatangan dua guru baru ini membuat para siswa menjadi semangat belajar. Yushi juga merasakan kalau aura dari kedua guru tersebut tidak seperti orang jahat. Esoknya lagi, Yushi mendapatkan sebuah anggota baru di klubnya yang bernama Konatsu Yamamoto dari kelas 1F. Saat Yushi dan anggota klub sedang mengadakan rapat untuk event tahunan, beberapa anggota menawarkan memilih anime karena ada banyak anak kecil yang akan datang. Konatsu menanyakan kenapa harus anime, bukan film biasa aja. Karena menurut Konatsu, anime itu tontonan anak kecil, sedangkan mereka sudah anak SMA, sehingga tidak pantas untuk menampilkan anime. Konatsu lalu menyarankan untuk memilih Traufood. Tapi anggota klub berpikiran kalau Traufood itu adalah jamur, sehingga membuat anggota klub merasa aneh dengan Konatsu. Yushi pun memberitahu anggota klub kalau Traufood itu sebenarnya direktur film Perancis. Sejak saat itulah Konatsu tidak lagi datang ke ruangan klub bahasa Inggris. Yushi yang libur sekolah selama 3 hari memanfaatkan waktu tersebut untuk bekerja. Karena Yushi membuat uang untuk membayar sewa apartemennya.
Saat berada di tempat kerja, sang manajer memperkenalkan dua pekerja paruh waktu yang baru saja bergabung ke Yushi. Mereka bernama Sasaki dan Kawashima. Sang manajer lalu meminta Yushi untuk membimbing mereka. Karena Yushi sudah lama bekerja di sana, Yushi lalu membimbing mereka dengan sangat baik. Tapi pekerja baru ini terlihat begitu sangat susah untuk diajak bersosialisasinya, sehingga membuat Yushi harus bisa mengakrabkan dirinya dengan mereka. Ketika akan pulang, sang bos datang dan meminta para pekerjanya untuk libur. Karena mereka harus menyelesaikan 300 paket yang harus selesai secepat mungkin. Sang manajer lalu membagi mereka menjadi beberapa kelompok agar bisa lebih cepat dalam menyelesaikannya. Esoknya sang bos pun datang dan memberitahu kalau ada barang yang rusak. Karena salah satu menempatkannya, ternyata yang melakukan kesalahan itu adalah Sakaki dan Kawashima. Tetapi sang manajer menutupi kesalahan mereka dengan langsung meminta maaf ke bosnya. Si bos lalu memaafkan, karena itu hanyalah sebuah kesalahan kecil saja. Sang manajer lalu memberitahu kesalahan Sasaki dan Kawashima, berharap agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat sedang bekerja, Sasaki dan Kawashima terus memikirkan kesalahan yang mereka lakukan. Yushi lalu sedikit berceramah ke mereka. Setelah mendengar ceramah Yushi, mereka lalu pergi ke manajer untuk berterima kasih dan meminta maaf kepada sang bos. Ketika Yushi sedang pulang sekolah, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang aneh akan terjadi. Kemudian Yushi melihat seorang wanita yang berdiri di atas gedung, seperti mau bunuh diri. Yushi pun langsung bergegas mendatangi wanita itu. Wanita lalu memberitahu kalau Yushi dia sudah muak dengan kehidupannya, sehingga membuatnya ingin mati saja. Saat wanita itu akan menjatuhkan dirinya, Full lalu menampakkan wujudnya ke wanita tersebut dan menceramahinya. Wanita itu pun terkejut dan takut melihat Full dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kemudian saat Yushi sudah di apartemennya, dia mendapatkan telepon dari kantor polisi yang memberitahunya kalau wanita yang diselamatkan Yushi itu ingin berterima kasih kepadanya. Setelah berada di kantor polisi, wanita itu berterima kasih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Yumi Asada ke Yushi. Yumi lalu meminta waktu sebentar ke Yushi karena dia ingin curhat ke Yushi. Yumi bercerita kalau dia sebenarnya ini tidak ingin mati. Awalnya Yumi mempunyai teman baru dan merasa sangat menyenangkan saat bermain bersama mereka. Tapi Yumi mulai merasa tidak cocok dengan mereka karena temannya mulai berusaha untuk melakukan hal buruk kepadanya. Hal ini membuat mamanya marah, padahal Yumi tidak berbuat salah, sehingga membuat Yumi bertengkar dengan mamanya. Dan Yumi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mendengar cerita Yumi, Yushi harus berpikir kalau Yumi hanya seorang wanita yang masih labil. Maklum saja cuy, karena Yumi kan masih anak kelas 6, sehingga dia belum bisa berpikir secara dewasa. Setelah kejadian ini, Yumi selalu menemui Yushi setiap harinya. Kemudian Yumi mengajak Yushi untuk pergi jalan-jalan. Tetapi Yushi menolaknya karena dia sedang sibuk. Tetapi Yumi malah ingin pergi bersama Yushi. Yushi lalu meminta Yumi untuk mengganti pakaian menjadi lebih sopan kalau mau ikut bersamanya. Setelah mengganti pakaiannya, Yushi pun akhirnya membawa Yumi bersamanya ke acara pesta klub asing yang akan diadakan oleh ekskul bahasa Inggris. Yushi lalu mengenalkan Yumi ke George yang merupakan bos dari klub asing itu. Yushi lalu meminta Yumi untuk bersikap sopan kepada orang asing. George selalu mengajak Yumi untuk makan bersama. Yushi lalu menampilkan sebuah dubbing video bersama anggota klub lainnya. Yumi pun terlihat sangat senang setelah melihat penampilan Yushi. Selesai pesta, Yushi lalu pulang bersama Yumi. Ketika di jalan, Yumi pun berterima kasih kepada Yushi. Karena berkat Yushi, dia belajar tentang bersikap sopan. Lalu datanglah ketiga teman Yumi yang telah membuat Yumi akan bunuh diri. Yumi pun mengeluarkan semua unek-uneknya kepada ketiga temannya tersebut.
Yushi yang kesal itu pun lalu mengeluarkan kekuatan Brondis, sehingga membuat ketiga teman Yumi seperti tersambar petir. Brondis! Sebelum Yushi dan Yumi berpisah, Yumi meminta maaf ke Yushi dan tidak akan bisa datang menemui Yushi lagi. Karena Yumi sudah menemukan apa yang dia lakukan, dan semua ini berkat Yushi. Menjelang festival kebudayaan yang semakin dekat, Chiaki selaku wali kelas harus menentukan program yang akan ditampilkan oleh Yushi bersama teman sekelasnya. Chiaki lalu meminta anggota komite kelas dan sekretaris untuk melakukan musyawarah kelas. Sedangkan Chiaki sendiri malah bersantui dan tidur di dalam kelas. Meskipun begitu, berkat Chiaki, jumlah siswa yang membuat masalah menjadi lebih sedikit. Karena Chiaki bisa menempatkan dirinya sebagai guru yang baik bagi anak-anak yang bermasalah. Setelah melakukan musyawarah kelas, akhirnya kelas Yushi akan melaksanakan program permainan bertarung iblis. Tentunya untuk ditampilkan saat acara festival kebudayaan nantinya. Kemudian Yushi dan Tashiro pergi ke klub bahasa Inggris untuk mengadakan rapat tentang acara yang ditampilkan saat festival kebudayaan. Rupanya Yamamoto masih belum datang ke klub sejak kejadian itu. Padahal ketua klub sudah beberapa kali mengirimkan pesan ke Yamamoto, tapi tidak ada respon dari Yamamoto. Para anggota klub lain juga meminta ke ketua agar tidak memaksakan keputusan yang Yamamoto tidak ingin kembali ke klub. Hal ini membuat Tashiro penasaran dengan Yamamoto. Dia lalu mencari tahu tentang Yamamoto melalui internet. Tashiro pun berhasil mendapatkan informasi tentang Yamamoto. Dulu sebelum masuk ke SMA JTB, Yamamoto bersekolah di Jinmei. Tapi sejak Yamamoto datang ke JTB, dia menjadi bersikap aneh. Seperti tidak mau diajak kerjasama. Dan terlihat terlalu menonjol. Yamamoto sendiri merupakan tipe orang yang suka melakukan sesuatu seorang diri. Seseorang yang pandai dalam semua bidang dan selalu memimpin. Sampai teman-temannya di Jinmei mengabaikan Yamamoto. Dan hal ini membuat Yamamoto pindah sekolah. Yamamoto juga memiliki seorang kakak perempuan yang 5 tahun lebih tua darinya. Sang kakak merupakan seorang siswi yang pintar, cantik, baik, dan sosok siswi yang ideal. Yushi pun merasa kalau Yamamoto iri dengan kehebatan sang kakak. Dan masalah Yamamoto ini sepertinya dimulai sejak kecil. Karena saat kecil dia mempunyai tubuh yang lemah dan keluarganya juga sangat mengkhawatirkannya. Esoknya Yushi lalu menemui Chiaki untuk meminta pendapatnya tentang bagaimana Yushi menghadapi masalah Yamamoto. Chiaki hanya bisa berkata kalau Yushi dan teman-teman lainnya hanya perlu memberikan Yamamoto waktu. Karena apapun yang akan dikatakan Yushi tidak akan berpengaruh ke Yamamoto untuk saat ini. Maka dari itulah memberikan waktu ke Yamamoto merupakan solusi yang tepat. Kemudian secara tidak sengaja Yushi bertemu dengan Yamamoto di perpustakaan. Yushi pun mencoba untuk menyapanya dan memberitahu kalau klub bahasa Inggris sedang mencari ide untuk acara festival kebudayaan. Tapi Yamamoto malah meminta Yushi untuk tidak dekat-dekat dan bicara dengannya. Esoknya, klub bahasa Inggris memutuskan akan menampilkan drama bahasa Inggris saat acara festival kebudayaan. Di sini Yamamoto juga berada di depan ruangan klub dengan membawa sebuah proposal untuk acara festival. Tapi setelah mendengar klub sudah memutuskan acara yang akan ditampilkan, Yamamoto langsung pergi begitu saja dan langsung menyobek-nyobek proposal yang dibawanya. Saat Yoshihashi dan para penghuni apartemen sedang bersantui sambil minum kopi, Katoya menunjukkan sesuatu barang temuan terbarunya yang berupa proyektor 3 omnidireksional. Ketika akan mencoba barang tersebut, Katoya meminta Akine untuk memasang sebuah penghalang di sekitar ruang tamu untuk berjaga-jaga. Setelah penghalang selesai dibuat, Katoya lalu mengaktifkan proyektor tersebut. Yushi dan para penghuni lainnya pun merasa terkejut. Karena merasa seolah-olah dibawa ke tempat yang sangat nyata. Kemudian muncullah seorang pria yang berhasil menembus penghalang yang dibuat Akine. Seketika itu membuat suasana menjadi kacau. Yushi lalu menyerang orang tersebut dengan mengeluarkan petir. Tapi serangannya tidak melukai orang tersebut.
Katoya meminta orang tersebut untuk segera lari dari tempat mereka. Tapi orang itu menolaknya. Kemudian Katoya menyerang orang tersebut. Karena tidak ingin membuat Yushi dan para penghuni lainnya terluka, Katoya lalu pergi dengan membawa orang itu ke suatu tempat. Setelah itu, Furuhonya menjelaskan ke Yushi kalau orang tersebut adalah para pemburu keajaiban bernama Kongreso Vitato. Esoknya Yushi pergi ke sebuah kafe untuk belajar di bawah bimbingan Hase. Tapi tiba-tiba Tashiro muncul dan mengira kalau Yushi itu merupakan penyuka sesama jenis. Yushi pun menjelaskan kalau itu tidak seperti yang dipikirkan oleh Tashiro. Padahal Tashiro hanya bercanda ke Yushi. Tashiro juga menawarkan tentang rahasia terbaru Yushi ke Hase dengan harga yang murah. Wadadidau sekali nih cuy. Ada-ada aja tingkah konyol si Tashiro ini cuy. Oke lah, kita lanjut dulu. Malamnya Furuhonya memperlihatkan barang miliknya yang baru saja datang ke Yushi, yang mungkin saja bisa berguna untuk Yushi. Saat Yushi akan melihat barang tersebut, ternyata para penghuni lainnya sudah berkumpul bersama Fujiyuki. Ternyata barang yang dimaksud Furuhonya itu adalah sebuah obat keabadian Amrita. Fujiyuki lalu mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk mengecek keaslian dari obat keabadian tersebut. Setelah dicek, ternyata obat tersebut memang obat keabadian yang asli. Tetapi dalam botol itu hanya ada setetes air obat keabadian. Hari pertama ujian pun dimulai. Yushi memulai ujian dengan sedikit kewalahan dalam menjawab soal. Meskipun sudah belajar dengan ekstra, tetap saja Yushi kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian. Setelah selesai ujian, Yushi melihat Chakiaki yang membawa siswa dari kelas E bernama Nishiyama. Kemudian siswa dari kelas E memberitahu kalau Nishiyama telah ketahuan menyontek lewat HP, sehingga membuat Nishiyama mencoba untuk kabur begitu ujian selesai. Tapi Chakiaki yang sudah mengetahuinya langsung menghentikannya dan membawanya ke ruangan guru. Setelah ujian berakhir, Chakiaki ini lalu masuk ke kelas Yushi dan memberitahu kalau SMA mereka akan mengadakan rapat umum dan meminta semua siswa untuk berkumpul di auditorium. Dalam rapat umum itu, Chakiaki membawa semua siswa kalau ada yang bertindak curang dengan menggunakan HP. Hal itu pun membuat Chakiaki ini sangat marah, karena dia sudah mengingatkan para siswa untuk tidak membawa HP ke sekolah. Tapi masih saja ada siswa yang melanggar aturan itu. Chakiaki pun memperketat lagi aturan itu, dan jika masih ada yang membawa HP, maka HP tersebut akan langsung dihancurkan. Kemudian Aoki meminta Chiaki untuk lebih bisa memikirkan tentang perasaan siswanya. Tetapi Chiaki sudah tidak ingin memanjakan para siswa lagi. Hal itu pun membuat keributan di auditorium, di mana para siswa meminta Chiaki agar meminta maaf atas perkataan dan perbuatannya itu. Yushi yang tidak ingin suasana menjadi semakin kacau, lalu melemparkan full untuk menjatuhkan mic. Dan berkat mic yang terjatuh itu, membuat para siswa seketika terdiam. Kemudian ketua OSIS Kamiya meminta ke Chiaki dan Aoki agar bisa menahan emosi mereka. Kamiya juga meminta maaf ke Chiaki, karena para siswa sudah mengkhianati kepercayaan Chiaki dengan cara yang buruk. Kamiya lalu berjanji untuk patuh terhadap peraturan. Tetapi dia juga meminta izin agar para siswa tetap bisa membawa HP ke sekolah. Mendengar permintaan itu, Chiaki pun menyetujuinya, namun dengan syarat. Kalau para siswa melanggar aturan lagi, maka HP mereka akan disita dan dikembalikan saat lulus. Tapi para siswa meminta kompensasi agar bisa dikembalikan secepatnya. Kemudian tawar-menawar pun terjadi antara Chiaki dan Kamiya. Setelah itu Chiaki dan Kamiya serta para siswa setuju kalau pihak sekolah akan mengembalikan HP yang disita setelah 1 bulan. Chiaki lalu memberitahu para siswa agar tidak menggunakan HP selama berada di kelas atau sedang kegiatan ekskul. Lalu HP hanya bisa digunakan selama istirahat dan sepulang sekolah. Namun jika ada yang melanggarnya, maka secara otomatis HP-nya akan disita selama 1 bulan.
Para siswa pun setuju dengan peraturan tersebut dan berterima kasih ke Kamiya serta Chiaki. Tetapi tetap saja ada beberapa siswa yang kesal ke Chiaki atas peraturan tersebut. Akhirnya waktu festival kebudayaan semakin dekat. Yushi dan teman-teman sekelasnya mulai melakukan persiapan untuk memberikan penampilan yang terbaik. Saat Yushi dan Tashiro akan mencari perlengkapan untuk festival, mereka bertemu dengan Kamiya yang mengajak mereka untuk berbicara sebentar. Kamiya memberitahu kalau sejak rapat umum berakhir, reaksi perlawanan siswa terhadap Chiaki semakin membesar. Padahal Chiaki sudah berusaha untuk rela menjadi orang jahat demi kepentingan para siswa. Kamiya pun ingin membalas kebaikan Chiaki itu. Dia lalu meminta Tashiro untuk mencari informasi mengenai Chiaki. Di sisi lain, Yamamoto terus dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Ia bahkan tidak diajak untuk mempersiapkan festival kebudayaan. Yamamoto pun lalu pergi ke klub bahasa Inggris. Di sana dia hanya bisa mengintip kegiatan klub dan tidak berani untuk masuk ke ruangan klub. Setelah itu Yamamoto pergi meninggalkan sekolah. Yushi yang pergi ke atap untuk beristirahat malah bertemu dengan Chiaki yang sedang bersantai. Kemudian Yushi melihat sesuatu seperti asap yang berada di dada Chiaki. Yushi lalu mencoba untuk menghilangkan asap tersebut dengan cara memindahkannya ke dalam dirinya. Berkat tindakan Yushi ini membuat tubuh Chiaki merasa lebih ringan. Chiaki lalu memberitahu Yushi kalau dia mempunyai penyakit anemia. Setelah itu, Yushi tiba-tiba saja pingsan dan saat akan berjalan pulang ke apartemen. Saat tersadar dia sudah berada di apartemen. Akine lalu memberitahu Yushi agar dia lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kekuatannya, karena bisa saja membuat Yushi meninggoy. Saat klub bahasa Inggris sedang berlatih drama untuk acara festival kebudayaan, tiba-tiba saja Yamamoto datang dan mengejek drama tersebut. Dia lalu memberikan sebuah surat pengunduran diri dari klub dan juga mengejek Yushi untuk memamerkan bekal buatan ibunya. Hal ini membuat Tashiro langsung menampar Yamamoto. Tashiro lalu memberitahu kalau kedua orang tua Yushi sudah meninggal. Tapi Yamamoto tidak peduli. Dia malah ngebacot gak jelas dan menjadi hilang kendali. Yushi lalu merasakan aura negatif yang keluar dari Yamamoto. Kemudian Aoki datang dan mencoba untuk menenangkan Yamamoto. Aoki lalu membawa Yamamoto untuk mendengarkan semua keluh kesahnya. Ketika Yushi sedang lebur di sekolahnya, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Yushi lalu melihat seseorang siswi yang keluar dari ruang guru. Saat Yushi mengecek ruangan guru, dia melihat Chiaki yang terluka. Yushi pun langsung mengejar siswi tersebut. Ternyata siswi itu sangat benci ke Chiaki, karena Chiaki sudah menantang dan bersikap kasar ke Aoki saat rapat umum. Setelah mengetahui motif siswa itu, Yushi pun melepaskan begitu saja. Yushi yang bingung dengan keadaan Chiaki yang semakin memburuk, memanggil Jin untuk mengambil botol air keabadian yang berada di kamarnya. Yushi lalu meminumkan tetes air keabadian ke Chiaki, dengan harapan kalau air itu bisa menyelamatkan Chiaki. Ternyata meskipun hanya setetes, berkat air itu Chiaki berhasil diselamatkan dan penyakitnya juga berhasil disembuhkan. Setelah tersadar, Yushi meminta Chiaki yang menjilat tetes air keabadian lagi. Saat menjilati air itu, Tashiro lalu mengambil foto mereka. Akhirnya acara festival kebudayaan pun dimulai. Hase, Akine, Ishiki dan para penghuni apartemen juga terlihat datang untuk melihat-lihat festival tersebut. Para penghuni apartemen terlihat sangat menikmati festival itu. Para hantu dan roh juga bisa berbaur dengan baik di festival itu. Setelah acara festival kebudayaan selesai, para siswa berkumpul di auditorium untuk melihat acara penutupan. Tetapi tiba-tiba saja listrik di auditorium mati.
Yushi lalu meminta bantuan ke para penghuni apartemen. Dan berkat bantuan mereka, listrik kembali normal. Ose selalu menampilkan Chiaki untuk bernyanyi di acara penutupan itu. Chiaki bernyanyi dengan dibantu oleh para penghuni apartemen. Acara penutupan berjalan dengan sangat meriah. Berkat penampilan Chiaki di acara penutupan, membuat pandangan para siswa mulai berubah ke Chiaki. Dan semua ini ternyata berjalan sesuai rencana Kamiya. Menjelang saat Natal dan Tahun Baru, Yushi pun mulai sibuk bekerja agar bisa mengumpulkan banyak uang. Saat Yushi mengantarkan sebuah paket, dia bertemu dengan Yumi dan George. Yushi pun merasa sangat senang bila melihat Yumi yang sudah sangat akrab dengan George. Yushi juga melihat Takenaka yang sedang bekerja. Dia bertemu dengan Eriko. Eriko lalu menanyakan ke Yushi apakah dia akan pulang ke rumah pamannya saat Natal dan Tahun Baru. Yushi hanya bisa menjawab kalau dia sibuk bekerja. Waktu pun berlalu dan malam Tahun Baru pun telah tiba. Yushi merayakan malam Tahun Baru bersama dengan Hase dan para penghuni apartemen. Setelah merayakan malam Tahun Baru, Yushi, Hase bersama Kuri dan Shiro pergi ke kutub melalui gua yang dibuat pemilik apartemen. Di sana mereka menemukan gubuk salju waktu yang bisa melihat masa lalu dan masa depan. Mereka lalu mencoba memasuki gubuk waktu itu, serta melihat masa lalu dan masa depan mereka. Kemudian mereka secara tidak sengaja masuk ke dunia paralel, serta terjebak dalam aliran waktu. Tapi berkat kekuatan Yushi, mereka berhasil kembali ke dunia mereka. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana pendapat kalian tentang anime yang satu ini? Elegan Yokai Apartment Life ini. Kalau kalian punya teori tersendiri yang menarik, silahkan tulis aja di kolom komentar. Pokoknya silahkan berdiskusi tentang film ini di kolom komentar lah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir cuy. Tentunya jangan lupa juga dong buat support selalu Mimin biar semangat setiap harinya untuk menghibur kalian semua. Dengan cara like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Hehehe. Akhirnya sampailah kita di ujung video kali ini cuy, yang sudah panjang pol-polan ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Hanya di ABP tentunya masih bersama Mang OP. Hehehe. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.